Jatuh cinta pada pandangan pertama, inilah kisah cinta Ridwan Kamil dan Atalia Praratia bermula. Terpesona kepada paras ayu yang ditemuinya di depan toilet umum membuat Ridwan Kamil tidak bisa tidur. Bahkan dia nekat melamar wanita yang sekarang dipanggilnya cinta tanpa modal. Inilah kisah romansa Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Jangan pernah bertanya bagaimana cinta pada pandangan pertama itu datang, karena Gubernur terpilih Jawa Barat Ridwan Kamil pun tak dapat mengungkapkannya. Bagaimana ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu sang istri Atalia Praratia di sebuah toilet umum di kota Bandung. Dulu saya arsitek baru lulus, belum punya uang, kerja saya bikin animasi buat karya-karya arsitek gitu. Kian beres, memarketingkan skill saya pulang ke sebuah pintu depan ya di gedung Landmark. Pas mau pulang tiba-tiba kebelet. Pilihannya dua, antara ke toiletnya di rumah kan, atau balik kanan dulu ke gedung lagi. Akhirnya detik itu saya putuskan, saya balik kanan aja. Supaya udahlah, masuk ke toilet. Nah setelah dari toilet baru kembali lagi kan mau pulang. Pas mau pulang tiba-tiba ada gadis lewat gitu. Kalau nggak salah bajunya hijau lah ya. Hijau ya, lupa sampai saya. apa? Saya juga nggak tahu. Saking cantiknya saya terpesona. Pertemuan pertama itu rupanya sulit dilupakan oleh Haji Muhammad Ridwan Kamil atau lebih akrab disapa Bang Emil. Istilah cinta tidak harus memiliki tidak berlaku bagi pria kelahiran 4 Oktober 1971 ini. Setelah dikasih nomor, mendatangi rumahnya, ternyata banyak cowok yang mengerubungi gadis cantik di RT-nya itu ya. Nah, karena saya merasa kalah bersaing, karena antrian banyak, akhirnya saya rubah strateginya, saya dekati ibunya. Gitu. Jadi yang lain ngapel ke Bu Cinta, saya ngapel di dapur sama ibunya, ngobrol segala rupa. Kalau orang lain tuh kan lucu ya, kalau misalnya jalan-jalan tuh misalnya Ke gunung, ke mall, kebun bunga. Kita mah nggak jauh, udah nggak punya uangnya. Jadi Kita mah modal Rp2.000 ke kebun binatang. Pria yang meraih gelar master di University of California, Berkeley ini pantang mundur. Ia pun tetap melamar sang kekasih untuk naik pelaminan. Padahal ketika itu ia tidak memiliki uang untuk menikah. Jadi waktu memutuskan, aduh saya harus menikah ya. Saya nggak punya duit mas. Ayah sudah meninggal, anak 5. Jadi saya juga bingung modal dari mana kan. Terus aja dipikirin gitu ya. Tiba-tiba tadi ada seorang klien nelpon mau bikin hotel. Duh alhamdulillah kan. Terus negonya juga lancar. Biasanya kalau nego-nego kan susah, ini lancar. Jadi saya kerjakan, saya ini kan dapat bayaran, saya ingat 75 juta ya. Terus 25 jutanya saya kasih ke ibu buat renov-renov dan lain sebagainya. 50 jutanya saya pakai modal nikah. Jadi saya bangga, kenapa? Saya menikah benar-benar duit sendiri, keringat sendiri, yang Allah kabulkan di saat saya butuhkan gitu kan. Hingga 22 tahun usia pernikahan saat ini, mereka telah mengalami banyak hal. Turun naiknya sebuah perjalanan hidup. Ujian terberat dirasakan saat mereka berada di Amerika Serikat, di mana politisi Bandung ini sedang merintis karirnya sebagai seorang arsitek di salah satu perusahaan ternama di Paman Sam tersebut. Bahkan itu pada saat melahirkan Ya, itu low point of my life. Saya dipecat mas. Saya dipecat bukan, saya ini orang kerja keras. Saya diberhentikan bukan karena saya tidak berprestasi. Visanya lupa diperpanjang karena di Amerika kan. Dan bukan salah saya lagi kerja. Si HRD-nya, personaliannya, manajernya lupa bahwa besok visanya paspor Ridwan Kamil ini habis. Sementara perusahaannya perusahaan yang besar, perusahaan bonafit, dia nggak bisa mempekerjakan ilegal kan. Jadi H-1 dikasih tahu, pas sehari kemudian saya berhenti. Istri udah 8 bulan. Jadi isi 8 bulan, nggak ada kerjaan. Akhirnya saya ngelamar ke jasa rabutan, jadi tukang ukur bangunan. Jadi saya keluar masuk bangunan tua, bangunan kotor, bawa
meteran ya, ngukur-ngukur nih. Ukur ini berapa senti, dan karena kita kategori pengangguran yang tidak jelas kerja serabutan, maka anak saya itu lahir di rumah sakit di bangsal warga miskin. Pengalaman tidak hanya memberikan cerita, namun juga pelajaran. Dari pengalaman itu juga membuat gubernur yang diusung partai P3, Nasdem, dan Hanura menjadi sosok yang semakin tangguh dan berani. Begitu juga dengan sang istri Atalia Praratia yang tidak pernah melepaskan tugasnya sebagai pendamping, istri, serta ibu bagi 2 putra-putri mereka. Pemirsa, tidak berasa sudah 30 menit sudah kita bersama. Senang sekali rasanya saya Kartika Wode bisa menemani Anda dalam berbagai informasi menarik seputar orang-orang terkenal. Jika Anda ingin mengenal lebih dekat para tokoh publik idola Anda dengan sisi yang berbeda, jangan lewatkan WhatsApp hanya di TV One. TV One memang beda. Sampai jumpa.